Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun, kumaha damang, sadayana orang Sunda. Jumpa lagi dengan saya Adam Bonsai. Kali ini saya akan membahas bedah karya tentang kesundaan. Namun belakangan ini kita dikejutkan oleh statement Bapak Arteria Dahlan dalam raker Komisi 3 dengan Kejaksaan pada hari Senin 17 Januari 2022, di mana Bapak Arteria Dahlan itu mengusulkan kepada Jaksa Agung untuk pencopotan seorang Kejaksaan Tinggi Kejati Jawa Barat karena Kejati itu menggunakan bahasa Sunda di dalam sebuah acara rapat. Statement ini mengandung kontroversi, mengundang reaksi orang-orang Sunda. Kemudian statement ini dianggap menghina keberadaan suku Sunda karena berbahasa berbahasa Sunda. Maaf. Kemudian bermacam reaksi muncul karena kontroversi pernyataan atau statement Bapak Arteria Dahlan ini. Nggak tanggung-tanggung dari Gubernur Jawa Barat menghimbau ini kepada Bapak Arteria Dahlan untuk segera minta maaf, menghimbau untuk segera minta maaf kepada orang-orang Sunda di seluruh Nusantara. Kemudian juga reaksi bermunculan dari berbagai kalangan orang-orang Sunda di mana-mana, dari mulai ketua adat Sunda, kemudian mahasiswa, dan yang lain-lain, termasuk seniman juga merasa apa yang dilakukan Bapak Arteria Dahlan ini melukai perasaan orang-orang Sunda. Nah, mungkin garis besarnya adalah dalam berbahasa itu memang berbeda-beda. Menurut saya itu kita menggunakan bahasa daerah itu bagus. Seperti Bapak Presiden Jokowi sudah pernah sering mencontohkan kita untuk mencintai bahasa-bahasa daerah gitu. Tapi ya nggak mungkin juga semuanya bahasa Sunda atau bahasa apa. Terus menurut saya juga tidak ada konteks salahnya di mana, kan Kejati Jawa Barat ya berbahasa Sunda ya masih cocok lah, kecuali kita berbahasa Sunda di daerah-daerah lain atau di mana gitu ya yang bukan daerah Jawa Barat ya mungkin nggak ada salahnya juga sih, sepanjang komunikasi itu yang diajak komunikasinya paham. Saya rasa sempit ya kalau mengartikan Sunda, substansi Sunda itu seolah-olah yang lain belum pernah mengucapkan bahasa Jawa kah, bahasa Papua kah, bahasa Makassar kah dalam rapat-rapat mereka di daerah masing-masing, seolah-olah ke situ. Tapi biarlah itu ada ranahnya sendiri. Biarlah urusan itu urusan Pak Arteria Dahlan. Ya mudah-mudahan Pak Arteria Dahlan segera minta maaf sesuai dengan
himbauan Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Terus alhamdulillah Pak Arteria Dahlan akhirnya juga tidak lama beliau minta maaf kepada seluruh seluruh masyarakat Sunda di Nusantara secara terbuka. Kaitannya apa? Jadi saya tergugah, saya pernah melukis sebuah karya tentang kesundaan. Sunda itu kalau dalam sejarah itu peradabannya tinggi banget. Bayangin orang Sunda abad ke-1 itu sudah punya tatanan kenegaraan, tatanan kehidupan yang bagus. Apa buktinya? Kerajaan Salakanegara abad 1 di Pandeglang. Sampai orang Sunda itu mempunyai aturan-aturan hidup dan lain-lain sudah sejak dari dulu. Yang namanya kepercayaan Sunda Wiwitan itu mengatur antara manusia memperlakukan sesama manusia, sesama ciptaan, kepada alam dan kepada Sang Maha Kuasa. Jadi orang Sunda itu sudah punya konsep dari abad ke-1. Jadi kalau bicara sejarah tidak bisa dimanipulasi abad. Harus ada periode yang dihitung abad. Ini bicara abad. Kemudian Sunda juga memang tua dan memang coba aja lihat, baca di sejarah dah. Penggabungan antara pulau Kalimantan, Sumatera dan Jawa disebutnya apa ya? Sundaland pasti. Iya kan? Itu bukan Amerika Land, Mexico Land, bukan, atau Yunani Land, bukan, Sundaland. Itu seluruh dunia. Itu ilmu para pakar itu menyebutnya Sundaland. Nah, kalau ada pulau-pulau kecil yang berkecil-kecil tapi kumpul, apa namanya? Sunda kecil. Kayak gugusan Pulau Roti, Bali, NTB, Timur Leste, itu saya menyebutnya Sunda kecil. Nah, penyangga pulau ini, lempengannya, apa namanya? Penyangga pulau ini yang kita tempat dudukin, lempeng Sunda. Nah, hebat kan orang Sunda? Ya. Dan perlu juga diingat, orang Sunda punya peranan besar dalam revolusi peradaban di Nusantara. Semua juga memiliki itu. Orang Sunda juga sama. Artinya sama. Suku-suku lain memiliki peran besar di Nusantara. Orang Sunda juga sama. Ya kan? Sama. Dari mulai abad 1, kemudian ada Salakanegara, kemudian di daerah Jakarta dan sekitarnya itu ya kan ada Tarumanegara, ada Sundapura, terus di ujung di ujung selatan ya kan ada Galuh, Ciamis. Di timur ada Cirebon, Kerajaan Cirebon. Nah, termasuk yang bikin Sunda Kelapa itu ya Kerajaan Babelan, Kerajaan Sundapura abad ke-6 bikin Sunda Kelapa. Waktu Sunda Kelapa maju direbutin banyak orang Eropa. Ya ngusir juga orang Sunda. Iya. Orang kerajaan dari Cirebon direbut lagi. Dulu kakek moyangnya dihianati sama Eropa, ya kan, zaman Surawisesa direbut lagi sama anak cucunya. Kerajaan Cirebon. Nah,
Artinya kita harus berterima kasih, berterima kasih kepada semua suku itu, semua suku punya kontribusi sehingga kebinekaan ini bermacam-macam, bukan hanya ras, bukan hanya asal daerah, suku, tapi juga adat istiadat, dan jangan lupa bahasa daerah itu mendukung sekali kebinekaan di Indonesia yang sepakat sudah final kita sebut kekayaan. Jadi makin mencintai bahasa daerah itu sama halnya kita mempersatukan kita, menambah NKRI menjadi solid sesuai dengan sila Pancasila, persatuan Indonesia. Oke lah, kita balik ke sejarah. Pak Arteria sudah berminta maaf, abdi pribadosnya tidak masalah, karena kalau orang sudah minta maaf ya kita maafkan. Namun kedepannya siapapun, apalagi wakil rakyat, harus benar-benar jangan menyakiti rakyat dalam hal-hal kecil ya, kecil tapi efeknya berbahaya untuk ke depan. Saya pribadi sudah saling memaafkan, ya nggak apa-apalah, itu mungkin beliau lupa dan sudah minta maaf. Kelar, kedepannya mudah-mudahan siapapun tidak boleh atau menghina atau itu suatu suku manapun tuh bagus, suku manapun semuanya berjuang bagus untuk Nusantara sampai ke terwujudnya negara kesatuan Republik Indonesia. Kita kembali ke bedah karya tentang kesundaan. Saya melukis ini bukan melukis ya, menggambar dengan pensil di atas kertas ukuran A2 ya. Saya melukiskan kisah Sunda ini memang lumayan gagah berani dalam peta sejarah Nusantara ya, Pajajaran ini. Yang saya garis bawahi itu nilai kesatria, kesetiaan kepada negara, kemudian senjata orang Sunda, senjata perangnya waktu senjata kebanggaan itu kujang. Maka saya karya ini saya beri judul Kesatria Kujang. Gitu. Cerita di balik karya ini sebetulnya ketika kekalahan Prabu Siliwangi 8 ya, Surya Kencana, yang harus berperang melawan saudaranya sendiri Sultan Maulana Yusuf ya kan, dari kerajaan Cirebon. Mereka bersaudara, satu keturunan. Jadi mungkin Prabu Siliwangi Surya Kencana juga tidak, memang dia memahami akan perubahan, jadi tidak dilawan dan tidak fight habis-habisan. Kemudian dari cerita ini, karya ini, saya fokus kepada kegagahan pasukan, sehingga dia bersimpuh kepada raja, memegang kujang,
Terus kemudian gagah berani. Adipati ini gagah berani, pendekar ini agak berani, kesatria kujangnya agak berani. Gitu. Kemudian kesatria ini lebih menurut kepada Prabu Siliwangi VIII, Surya Kencana, Raja Surya Kencana. Sudah, jangan dilawan. Saya tidak mau ribut dengan sesama saudara. Bayangin, kehidupan memang harus berjalan. Kalau cerita kedikjayaan tidak mungkin. Yang namanya Prabu Siliwangi itu luar biasa kejayaan. Tapi mungkin sang raja ada aspek-aspek lain yang membuat tidak ada pilihan. Biarlah jatuh kepada saudaranya, yaitu Maulana Yusuf. Anaknya Sultan Hasanuddin, berarti cucunya Sunan Gunung Jati. Itu orang Sunda mah pokoknya mah cinta damai. Tapi jangan diusik. Orang Sunda tetap kuat. Orang Sunda cinta NKRI. Adapun pesan yang pengen disampaikan di sini bahwa tidak sepenuhnya kekerasan itu menyelesaikan masalah, tapi memberikan ruang regenerasi kepada yang lebih muda, karena berkebangsaan, berkehidupan, bernegara ini akan terus berlanjut. Ini versi saya ya, ini asumsi saya, apa-apa yang dipikirin sama Raja Surya Kencana. Dan sejak Surya Kencana itu selesai, maka kerajaan Pajajaran itu juga berganti ya menjadi generasi Muslim. Itulah bedah karya tentang kesundaan dalam karya saya ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi petunjuk para pemimpin-pemimpin di Indonesia. Baiklah, lebih dan kurang apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya sebagai seniman mengajak, ayo cintai bahasa-bahasa daerah masing-masing, ayo kita majukan. Untuk apa? Untuk persatuan, kekuatan negara Republik Indonesia. Saya Adam Bonsai, mohon pamit. Jangan lupa like, komen, subscribe di channel saya dengan senang hati, sehingga saya terus bisa memberikan konten-konten untuk teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.